Baik, kan pada minggu kemarin Ibu sempat membagi kelompok. Nah, untuk kelompok yang sudah dibagikan, adik-adik bisa duduk terkelompok. Baik Bu. Nah, jadi materi kemarin itu kan mengenai fluida statis. Nah, ada yang tahu nggak pengertian dari fluida statis? Tidak tahu. Lupa Bu. Jadi, oke, Ibu akan menjelaskan ulang materi kemarin mengenai materi fluida statis ini. Nah, fluida statis ini merupakan salah satu cabang sains yang membahas tentang fluida atau cairan dalam keadaan diam. Nah, jadi fluida statis ini membahas tentang cairan dalam suatu tempat yang tidak bergerak atau dalam keadaan diam. Nah, jadi fluida statis atau hidrostatika ini salah satu cabang ilmu sains yang mempelajari tentang karakteristik fluida saat diam. Biasanya membahas mengenai tekanan fluida ataupun yang diberikan oleh fluida atau gas pada objek yang bergerak di dalamnya. Nah, itulah pengertian dari fluida statis ya adik-adik. Nah, jadi materi pada hari ini kita akan membahas 3 pokok. Yang pertama fluida hidrostatis, yang kedua hukum Archimedes, dan yang ketiga hukum Pascal. Nah, tujuan dari materi ini yaitu Ibu harap adik-adik dapat memahami jelas materi tentang fluida hidrostatis ini. Baik, kita akan masuk pada materi yang pertama yaitu tekanan hidrostatis. Nah, coba ada yang tahu tentang tekanan hidrostatis itu apa? Tahu. Oke, baik. Jadi tekanan hidrostatis itu merupakan tekanan yang dihasilkan oleh suatu benda atau objek. Nah, yang mengalami gravitasi ketika berada di dalam fluida. Tekanan yang dihasilkan tergantung dari massa jenis fluida atau percepatan gravitasi dan ketinggian fluida. Jadi pada materi pertama ini akan menghasilkan persamaan yaitu atau rumus pH sama dengan P kali G kali H. Nah, ada yang tahu apa itu pH? Adik-adik, ada yang tahu apa itu pH? Belum tahu, Bu. Nah, jadi pH itu tekanan hidrostatis ya. P itu sejenis cairan. Dan G adalah gravitasi. Dan H itu adalah ketinggian air. Nah, adik-adik paham pada materi pertama ini? Baik, Ibu akan memberikan salah satu contoh. Contoh dibacakan saja soalnya. Jadi soalnya itu Ibu akan tulis di papan saja ya adik-adik. Baik. Tidak ada yang bagus tapi. Seorang penyelam Ada yang bagus. Kalau mau muncul di dengan kedalaman 3 meter. Massa jenis air yaitu massa jenis airnya 1000 kilogram. Dan konstanta gravitasinya yaitu pada tempat tersebut yaitu 10 kilogram atau 10 ampere kilogram. Nah, yang menjadi pertanyaan pada soal ini, dasar tekanan hidrostatisnya adalah, untuk adik-adik apakah ada yang bisa menjawab dari soal ini? Kalau ada yang bisa menjawab, adik-adik bisa maju untuk mengerjakannya. Oke, maju Nur. Belum siap. Ya, sudah disiapkan. Orang lagi bingung,
di draft semua. Ala betul tak korang. Cicing mania, oke. Baik, sambil kita menunggu Nur mengerjakan jawabannya, Ibu akan bertanya, apakah kalian sudah betul-betul paham mengenai materi ini? Materi yang pertamanya itu tekanan hidrostatis. Sudah. Oke, baik. Nanti akan selanjutnya ada materi yang kedua dan materi yang ketiga. Nanti tentu saja ya. Mau pakai musik ini. Ngapain musik? Mau pakai daring. Oh. 3 mau satu badan apa? 30.000 bukan pedali. Nah, jadi ini jawabannya ya. 30.000. Seperti yang kita lihat pada soalnya bahwa yang diketahui pertama itu adalah ketinggiannya atau H. H itu 3 meter ya adik-adik. Iya. Dan Oh, ini yang T-nya bagus. itu Gimana? 1000 kilogram dan gravitasinya itu 10 N per kilogram. Nah, yang ditanya ini kan H. Jadi rumusnya ini akan menjadi pH sama dengan P kali G kali H sama dengan 1000 kali 10 kali 3 sama dengan 30. Protopor itu sama Jadi apa? sudah betul jawabannya sini. Berikan aplaus untuk Nur. Jadi kita akan masuk pada materi kedua yaitu hukum Archimedes. Ada yang tahu mengenai hukum Archimedes itu? Nah, jadi hukum Archimedes itu sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya dalam keadaan cair mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi hukum Archimedes itu akan menghasilkan persamaan sebagai berikut, yaitu FA sama dengan rho F kali PB kali G. Nah, jadi FA itu adalah gaya Archimedes. Dan rho F itu adalah massa jenis fluida. Dan PB itu ya, PB adalah volume benda yang tercepat. Dan G adalah kecepatan gravitasi. Apakah adik-adik sudah mengerti mengenai materi kedua ini atau hukum Archimedes? Alhamdulillah sudah mengerti, Bu. Nah, baik, Ibu akan memberikan contoh Archimedes. Baik, Bu. Ya, Nur, benar. Kasih. Gambar pertama ini adik-adik bisa lihat bahwa benda ini dalam keadaan terapung. Ya. Dan benda yang kedua ini yaitu melayang. Ya. Dan benda yang ketiga itu tenggelam. Aku akan menjelaskan dari ketiga gambar ini. Dekat sekali, Bu. Gambar yang pertama yaitu mengapa benda ini terapung dikarenakan gerak pada benda itu lebih besar dari berat benda. Seperti itu adik-adik. Dan yang kedua
sudah Bu. Baik, kita akan masuk pada materi ketiga yaitu hukum Paskal. Izin bolos. Untuk masing-masing kelompok perwakilannya menjelaskan apa itu hukum Paskal dan apabila mengetahui rumusnya silakan dijelaskan kepada teman-teman. Nah, silakan adik-adik untuk menjelaskan mengenai hukum Paskal itu. Perwakilan setiap kelompok. Apakah adik-adik sudah mendapatkannya? Saya Bu. Oke, silakan Pinasti. Baik, hukum Paskal itu adalah salah satu hukum fisika yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan oleh cairan dalam ruang tertutup selalu diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Oke. Jadi kan tadi Pinasti sudah menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu mengenai hukum Paskal. Nah, jadi hukum Paskal ini akan menghasilkan persamaan yaitu P1 kurang P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, ini merupakan rumus umum dari hukum Paskal. Nah, apakah adik-adik tahu apa arti dari P itu? Tekanan. Ya, betul. Berikan aplaus kepada kalau untuk F, artinya siapa yang tahu ya? Frekuensi Bu. Gaya, Bu. Betul sekali. Satu juta untuk kan. Kalau untuk A apa adik-adik artinya? Assalamualaikum. Kalau untuk A artinya apa adik-adik? Percepatan. Ya, salah sekali yaitu luas persamaan ya adik-adik. Apa? Luas persamaan. Jadi ya itu luas persamaan. Nah, jadi oke baik. Ibu akan mengulanginya. Jadi arti dari P itu yaitu tekanan. Sudah dijawab oleh Devitria. Dan G itu adalah gaya. Dan A itu adalah luas persamaan. Baik, yang menjawab tadi itu akan mendapat poin, akan mendapatkan nilai poin. Ibu akan memberikan pertanyaan. Siapa yang tahu penerapan dari hukum Paskal? Saya Bu. Oke, silakan Ismi Amalia dulu. Pompa hidrolik. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Ismi. Yang kedua yaitu Pinasti. Baik Bu, untuk hukum Paskal itu bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti rem hidrolik. Betul. Tepuk tangan untuk Pinasti. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang Bu, hari izin. ini, Kata isim dan lain. sebelumnya Ising. Ibu